ada Arema nih, sama-sama Jawa Timur. Arema kemarin sempat kalah ya menghadapi Persib 1-0. Sayang sekali ya karena Arema udah dalam posisi yang bisa dikatakan settle banget ya. Kalau sampai Sebenarnya kemarin cukup menang kan aman, iya, iya. harusnya bisa menyalip dengan Bali United ya, Bali United, United harusnya. Nah, tapi sekarang sudah bergabung sama kita ada Coach Yanuar, asisten pelatih dari Arema. Halo Coach, apa kabar? Halo, selamat sore. Baik, bisa denger ya? Bisa Coach, jelas. Oke, oke. Coach, ini ada dengan Intan, ada Halo. Mas Rais, ada Iya. Mas Gita di sini. Halo Coach. Halo, Coach, kita selamat ngobrol sore, dulu salam ya. kenal. Sore, Siap, salam kenal. sama-sama. Coach, ini terkait hasil hasil pertandingan kemarin, Coach. Ini ada apa dengan Arema? Arema kan selama ini kita tahu sudah dalam jalur yang konsisten ya, Coach ya. Terus pada saat itu sempat kalah dulu lawan Persebaya, terus akhirnya kalah juga melawan Persik. Ini ada apa nih, Coach, dengan skuad Arema? Oke, selamat sore semuanya. Saya Efek Januar dari Arema. Saya perkenalkan dulu. Ya. Saya posisi di Arema sebagai staf kepelatihan, di tactical analysis, juga di translator juga, dan asisten pelatih. Oke. Sebenarnya kalau bicara tentang Arema, nggak ada apa-apa, normal. Karena begini, kita melihat sebuah pertandingan itu selalu ada 3 hal. Yang pertama adalah menang, yang kedua seri, yang ketiga adalah kalah. Jadi setiap pertandingan akan ada efek, yaitu 3 hal itu. Hasil dari pertandingan adalah 3 hal itu. Pada saat ditanya kenapa kok habis kalah, habis menang, terus seri nggak pernah kalah, terus pada karena kalah ya itulah sepak bola, dan itu yang harus kita hadapi. Tapi memang dengan skuad Arema berarti artinya sebenarnya tidak ada masalah, misalnya kayak biasanya kan ada tim-tim yang habis mendapatkan kekalahan akhirnya mentalnya down atau seperti apa, itu nggak ada ya Coach ya di Nggak ada masalah sama sekali. Kita sudah dari awal sudah tahu konsekuensi sebuah pertandingan. Konsekuensi sebuah pertandingan yaitu menang, seri, dan kalah ya dimanapun, karena nggak ada tim di dunia sekuat apapun, sekuat Barcelona, Real Madrid, PSG yang top level dengan pemain bintangnya begitu juga bisa kalah. Jadi itu hal yang wajar dan lumrah di sebuah pertandingan sepak bola. Iya. Nah Coach, ini kan kalau kemarin pada saat menghadapi Persebaya memang Fortes tidak ada ya Coach ya. Ini merasa terasa sekali ya tanpa adanya Fortes. Nah kemarin itu kan Fortes sudah ada. Nah Coach sendiri melihat kemarin akhirnya anak-anak ada Fortes di sana, apakah ini apa yang masih kurang bagi Arema Coach di lini depan Coach? Ya, buat saya sekali lagi saya bicara tentang bagaimana taktikal. Kita bermain secara taktikal, kita bermain secara bagaimana menghadapi Persik Kediri, dengan atau tanpa Fortes. Buat kita adalah semua pemain Arema dan semua pemain yang siap untuk bertanding apapun situasinya. Kita pernah mengalami masa kita nggak ada pemain asing waktu lawan Persikabo atau lawan PSIS kalau nggak salah. Iya. Dan kita juga baik-baik saja bisa bertanding. Intinya adalah semua pemain Arema adalah punya kualitas yang sama untuk bermain di situasi apapun. Masalah hasil akhir adalah masalah akhir nggak ada yang bisa menebak di sebuah pertandingan sepak bola. Sehebat analis apapun, sehebat kemampuan seorang analisa menganalisa musuh, sehebat apapun kita pelatih, sebuah pertandingan ada selalu menghasilkan 3 hal itu. Jadi itu yang harus kita sadari, bahwa kekalahan, seri, dan kemenangan itu adalah hal yang wajar dalam sepak bola. Ya, Tetapi kita selalu ingatkan pada pemain, dan coach selalu mengingatkan bahwa kita bertanding adalah untuk memenangkan pertandingan. Yes, itu yang paling penting, nanti nextnya harus menang ya Coach ya. Selalu berusaha, coach selalu bilang bahwa kita selalu fokus dan berusaha selalu untuk memenangkan pertandingan. Setiap game. Iya, nah Coach, ini kalau berbicara mengenai Fortes ya Coach ya, ini Fortes kan di awal tuh sempat masih ya belum nyatu lah ya mainnya dengan Arema, tapi semakin kesini terlihat semakin gacor Coach. Kalau Coach sendiri melihat penampilan Fortes, apa nih yang membuat Fortes akhirnya sampai saat ini bisa semakin menyatu dan gacor bersama Arema? Sebenarnya kan sangat wajar karena tim ini dibentuk ini kan tahun ini dengan pemain-pemain asing yang baru. Pemain-pemain asing yang baru ini kan tentu butuh waktu adaptasi. Yeah. Nah, kita tahu bahwa sebelum kompetisi kita nggak punya yang namanya pre-match sebelum kompetisi. Kita di situasi pandemi tidak ada
pertandingan-pertandingan pemanasan, kita pertandingan-pertandingan praliga itu tidak terjadi, sehingga kita harus tahu bahwa praliganya sebenarnya di liga itu sendiri. Makanya di 1 sampai 5 pertandingan itu adalah kita mencari bentuk permainan kita sendiri, saling mengenal satu sama lain adalah di situ sebenarnya. Iya, dan ini kalau dari Mas Rais atau Mas Gita ada yang mau nanya dulu nggak sama Coach? Mas Rais ya, silakan. Iya, paling kalau saya ini kan terdekat lawan Barito nih Coach. Mungkin apa sih yang ditanamkan kepada pemain untuk lawan Barito nanti gitu? Apa yang dipersiapkan dan mungkin yang paling ditekankan kepada anak-anak kan tadi selain untuk meraih kemenangan, apa aja sih yang menjadi rambu-rambu dari coach untuk menghadapi sisa-sisa pertandingan ini yang paling krusial gitu untuk menjaga kesolidan tim gitu. Apa sih yang dibuat oleh coach Eduardo kepada tim untuk menjaga konsistensi dari tim itu sendiri, coach? Oke, sebenarnya dari awal liga kita berjalan adalah setiap pertandingan itu adalah dianggap sebagai sebuah pertandingan yang final. Mulai awal pertandingan, mulai putaran pertama. Jadi, dan persiapannya kita nggak ada persiapan khusus, mau lawan Bali United, mau lawan Bayangkara, mau lawan PSS Sleman, PSIS Semarang, semua persiapannya sama. Jadi persiapan sama sehingga mentalitas itu yang harus kita bangun. Nah, mentalitas untuk semua pertandingan sama itu kan, itu yang harus kita selalu tanamkan ke pemain, dan Coach Eduardo selalu minta bahwa setiap pertandingan siapapun lawannya persiapan kita akan selalu sama, dan mentalitas dan attitude dalam pertandingan itu kita harus selalu sama. Ya artinya tidak pernah meremehkan ya Coach ya? Ya, jadi tidak tergantung dari lawan siapa enggak, kita nggak peduli mau lawan siapapun, tetap mentalitas tetap sama, attitude tetap sama. Ya, dan Mas Gita ada yang mau ditanya silakan. Coach, satu pertanyaan. Kalau dari data ya, kan kalau dari data kita lihat Arema ini kan adalah pertahanannya terbaik kedua setelah Persib. Hanya kebobolan 17 gol. Artinya Adilson kan yang banyak sekali perannya. Itu juga yang bikin Adilson sendiri banyak clean sheet sehingga memenangkan poin demi poin bagi Arema. Tapi kalau kita bicara ke depan di lini depan, kalian kan baru cetak 34 gol. Ini dari 5 besar kalian yang terburuk ya. Sedangkan kalau kita lihat di situ kan ada Carlos Fortes, sebenarnya ada Kushedia Yudo, terus ada lagi Dedik. Ada nggak perbaikan untuk lini depan juga lini tengah untuk bisa kan target kedepannya pasti harus menang karena kalian masih harus berhadapan dengan Bali United untuk lebih gacor di lini depan sehingga kalian konsisten di lini belakang dan juga lini depan, karena permasalahan utamanya adalah hasil seri yang Arema dapat itu kan karena kalian tidak bisa cetak gol ke gawang lawan-lawan kalian beberapa pertandingan lah gitu. Termasuk 2 pertandingan terakhir kan kalian nggak bikin gol sama sekali ya gitu. Oke, yang pertama saya mau berbicara tentang yang pertahanan terbaik. Jadi gini, kenapa Maringga clean sheet? Sekali lagi aku selalu menekankan bahwa ini adalah kerja tim. Semuanya kerja tim. Maringga se-clean sheet apapun, karena kita punya pemain belakang, kita punya Sergio, kita punya Bagas, kita punya Fabi, kita punya John, kita punya Rizky, kita punya Diego Michel, kita semua punya pemain. Di midfield bagaimana di midfield Jayus, Rensi, semuanya pemain menghambat bagaimana attacking lawan itu kesulitan untuk bisa menembus ke lini pertahanan kita. Itu sehingga hasil clean sheet dari Maringga itu adalah hasil kerja tim. Nah, itu yang mesti harus digarisbawahi. Jadi bukan maaf, saya kurang setuju tentang hanya Maringga aja yang bagus. Enggak, tim ini yang bagus, bukan Maringga yang bagus. Karena Arema itu 11 pemain, bukan Maringga itu. Terus yang kedua di lini depan. Jadi memang di lini depan poin penting dari kita adalah kita dapat 3 poin karena ini tentang kompetisi. Gol 1-0 itu tetap poin 3. Gol 3-0 itu tetap poin 3. Jadi lebih baik kita bikin 1 gol di 1 pertandingan dan kita dapat poin 3 daripada kita 3 gol 1 pertandingan dan pertandingan-pertandingan berikutnya kita kehilangan poin. Nah, itu filosofi itu yang mulai kita bangun. Sekali lagi kita nggak menitik beratkan sama Fortes karena kita lihat persebaran gol dari Arema itu bisa ada Dendi, ada Yudo, ada Dedik, ada Rafli, ada beberapa pemain yang lain, dan itu yang menjadi kekuatan kita bersama, saya kira itu. Iya, dan Coach, aku mau nanya juga nih Coach, ini di luar pertandingan ya Coach. Ini katanya aku dengar-dengar kalau Arema menang, ini biasanya dapat bonus besar banget ya Coach ya. Ini bener nggak sih Coach?
lebih ke apresiasi sih, apresiasi tentang kerja keras teman-teman semua pemain sebagai tim. Itu ya kita berapapun besarnya ya kita syukuri aja sih. Iya, Kalau keren besar ya. banget Tapi ya kan soalnya biasanya relatif memang lah. Kalau besar banget relatif lah. relatif ya coach Besar ya. apa enggaknya. Tapi Iya. cukup lah ya coach ya. Keren sih, tapi aku juga denger kan Arema itu akhirnya memacu juga semua tim, ya namanya tim dikasih bonus, dikasih apresiasi pasti makin semangat kan ya coach ya. Coach, Iya, tapi harus aku dong. mau Iya. tanya nih coach, kan kalau ngelihat jadwal Arema nih bisa dibilang padat-padat juga ya sama semua tim lainnya lah juga ya. Ini coach sebagai seorang coach dari Arema nih coach, ini melihat kesulitan apa sih coach yang paling dihadapin untuk melihat menghadapi rapatnya jalannya pertandingan nih coach di liga? Ya, memang kita harus tahu bahwa harus kita sadari sama-sama kompetisi ini adalah kompetisi yang sangat-sangat berat. Artinya, kenapa saya bilang sangat-sangat berat? 2 kali beratnya. Yang pertama ini berlangsung di satu kota. Ada faktor mentalitas, ada kejenuhan di situ satu. Mungkin akan di sisi pemain akan dapat. Terus yang kedua adalah faktor balik lagi tentang pandemi. Pada saat masa pandemi, pada saat satu pemain tidak bisa bermain gara-gara PCR, itu otomatis kekuatan tim akan berkurang. Itu yang kedua. Yang ketiga yang paling penting juga adalah masa recovery. Pada saat kita bicara recovery ya secara fisik, oke, kita bisa handle semuanya. Tapi kita balik lagi ada recovery mental yang harus kita bangun. Dan itu tidak mudah membuat pemain dengan konsisten bisa bermain 2 kali 4-5 dengan peak performance yang bagus itu nggak mudah dan sangat-sangat nggak mudah. Dan itu salah satu kesulitan yang kita hadapi di kompetisi ini. Bukan Arema aja sebenarnya, semua tim ya. Makanya mungkin para supporter juga mesti harus paham bahwa untuk bisa meningkatkan sebuah kualitas pertandingan, ya kita lihat aja di Eropa bagaimana bertanding hanya seminggu sekali dan kita punya kedalaman skuad yang banyak, siap main di UEFA League sama main di Champions League apa di liganya itu kan dengan 2 pemain yang berbeda. Nah, itu yang mesti harus dipahami. Jadi kesulitan itu kita hadapi bersama. Tapi itu ada hal positif yang mesti kita harus ambil, yaitu kita jadi belajar bagaimana kita memanage pemain ini bagaimana secara fisikly dan secara mental. Itu yang poin penting yang mesti harus kita ambil. Iya, ini apalagi kalau melihat memang kondisinya rapat sekali Mas Gita ya. Kita juga sempat bahas ya, ini memang mepet-mepet sekali. Nah, sekarang kita juga sambil mau menyapa Coach Yanur, nih ada CEO, ada Bang Valen di sini. Halo Bang Valen. CEO. Yanuar, apa kabar Coach? Baik, saya selalu Bang Valen. Sehat ya? Sekarang udah jadi coach, apalagi analis lebih yang kayak match analyst ya? Iya, tactical analysis lah. Seperti itu. Tactical analysis. Jadi memang dari dulu nih Intan, Coach Yanuar ini saya udah lihat kemampuan menganalisa dan berbicaranya tuh di atas rata-rata air ya kan. Dari pemain-pemain lain. Enggak lah, sama, saya masih belajar juga. Next kalau udah nggak jadi coach bisa jadi komentator dong Coach. Oh, itu kalau udah jadi analis itu udah pasti tinggal bikin YouTube sendiri kan. Tapi Coach, lihat dua kali nggak ada yang nyangka kan habis pertama kali dari 23 pertandingan terus lawan Persik kecolongan lagi. Ada panik nggak di dalam tim kalau melihatnya? Sebenarnya panik itu wajar ya, itu sangat wajar dan kita mencoba memanajemen kepanikan itu, karena kepanikan itu sebenarnya hal yang positif buat kita, bahwa kita harus mulai kita harus ke dalam lagi, refleksi apa yang mesti kita perbaiki ke depan. Karena sebenarnya di poin itu sebenarnya kalau kita melihat sisi positifnya adalah kita bisa merefleksi tim kita ini apa yang mesti harus kita perbaiki nih, karena kan kita tahu sendiri perburuan gelar ini kan semakin sempit. Mungkin saya tadi lihat berita juga, nggak tahu seri katanya ya. Iya, seri. Bayangkara Persita. Iya, jadi kan seri. Jadi akhirnya kan semakin semakin seru kan perburuan gelarnya. Jadi itu buat kita selalu mengambil hikmah, mengambil sisi positif bahwa kegusaran, kekhawatiran itu kita olah sebagai hal yang positif untuk kita motivasi untuk next berikutnya pertandingan gitu. Iya. Oke. Sia, dia mau ditanya lagi. Dari gue sih itu, karena
biasanya kan kalau udah berturut-turut gitu ada tuh apa ya kepanikan dan sebagainya. Tapi memang beruntungnya Arema, tim lain pun ternyata nggak bisa kayak Bali United gitu. Tim lain juga ada kesandung-kesandungnya gitu kan. Jadi mungkin itu juga yang bisa mengurangi kali ya tekanannya. Ternyata kayak tadi dapat kabar lah Bayangkara berarti seri lagi gitu. Itu sih dari gua Tan. Lanjut lagi ada Mas Gita sama Mas Rais. Mas Rais ya kan. You, Coach Anwar, thank you ya. Sorry gua ini dulu karena lagi di rumah sakit. Nanti kita lanjut ketemuan lagi. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Bye CEO. Thank you Coach. Oke, Coach Anwar, makasih banyak. Terus jangan gusar Coach, ternyata Bali United juga masih tertinggal nih sekarang. Ini kita juga agak kaget ya, tertinggal 1-0. Ini masih di menit ke-63 sih saat kita tapping sekarang. Nanti kita lihat ya hasil akhirnya gimana. Coach jadi Coach Mas Anwar atau Mas Gita ada yang mau ditanya nggak lagi? Sudah ya? Sukses Coach. Sudah, sukses terus Ya, Coach. terima Makasih kasih banyak. Terima kasih. Ditunggu di Depdagri Coach kalau lagi libur Coach. Boleh, ayo. Nanti mampir sini ya Coach langsung. Makasih Ya, banyak terima Coach, kasih. salam buat semuanya. Sukses terus. Terima kasih. Ya itu dia tadi Jebretin.